Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, masih bersama Bapak akan membawakan tutorial pembelajaran Matematika SMK kelas 12. Jadi pada materi yang akan bawakan nantinya masih tetap dilanjutan turunan fungsi aljabar di part 3 dengan submateri garis singgung fungsi naik turun, nilai maksimum minimum, dan titik stasioner. Jadi harapan Bapak nantinya kepada anak-anak kami tetap menonton channel pembelajaran kita ini sampai dengan selesai, sehingga nantinya anak-anak kami bisa lebih mudah memahami tentang materi yang sedang Bapak bawakan. Baiklah, pada turunan fungsi aljabar di part 3 ini, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama untuk pengetahuan, menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai dan titik stasioner menggunakan konsep turunan pertama. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai dan titik stasioner menggunakan konsep turunan pertama. Nah, inilah dia sekilas tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Selanjutnya, di sini yang pertama sekali yang akan kita bahas yaitu pengertian garis singgung. Kalau kita perhatikan, garis singgung itu merupakan garis yang hanya memiliki satu titik persekutuan atau titik singgung dengan kurva. Yang mana? Ini bisa jelas kita lihat. Kalau kita misalkan, jika Y sama dengan Fx dari suatu fungsi, maka turunan pertama dari Fx sama dengan F aksen sama dengan M. Di mana M ini merupakan lambang dari gradien garis singgung pada kurva. Jadi dari pengertian yang tadi, bisa kita ambil kesimpulan, garis singgung di sini yaitu garis singgung kurva yang disebut hanya memiliki satu titik persekutuan atau titik singgung dengan kurva. Nah, selanjutnya kita lihat apabila ada sebuah fungsi yang mana jika terdapat kurva Y sama dengan Fx, maka disinggung oleh sebuah garis pada titik X1, Y1, maka untuk menentukan gradien garis singgung tersebut, M sama dengan Fx1, di mana F aksen tersebut setelah kita turunkan nantinya, baru kita substitusikan dengan nilai dari X1. Sementara untuk X1 dan Y1 memiliki hubungan erat di mana Y1 sama dengan Fx1. Sehingga dari penjelasan yang tadi, bisa kita ambil kesimpulan, rumus untuk menentukan persamaan garis singgung, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat dari beberapa contoh yang akan kita bahas. Kita perhatikan yang pertama, gradien garis singgung dapat dicari dengan turunan pertama di mana absis titik yang diminta. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukanlah gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X pada titik 3, minus 3. Berarti dari soal ini, bisa kita lihat fungsinya Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X. Kemudian nanti titik X1 sama dengan 3, titik Y1 sama dengan min 3. Sehingga untuk menyelesaikannya ini, bisa kita selesaikan dengan mencek yang pertama apakah titik pada kurva tersebut. Yang pertama di sini fungsinya kita letakkan Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X. Fungsi ini kita turunkan menjadi Y aksen sama dengan, berarti turunan fungsi aljabar X pangkat 2 turunannya menjadi 2X dikurang 4X turunannya menjadi 4. Sehingga kalau sudah kita dapatkan nilai turunannya Y sama dengan 2X dikurang 4, maka
fungsi tersebut kita tentukan gradiennya dengan mengingat kembali M sama dengan F aksen dikali X1. Di mana setiap kita jumpai nanti yang bervariabel X, kita ganti nilainya itu menjadi 2. Berarti di sini 2X dikurang 4, berarti M sama dengan 2 dikali nilai X1, 3, berarti 2 dikali 3 dikurang 4, berarti 2 dikali 3, 6, dikurang 4, 2. Sehingga kita dapatkan gradien dari garis singgung tersebut sama dengan 2. Bisa dengan jelas kita lihat kurvanya ini. Bisa kita lihat di sini untuk titik X1, Y1, 3, minus 3 disinggung oleh garis di sini pada X 4 kurvanya. Maka inilah dia gambar dari gradien garis singgung pada kurva yang bergradien di M sama dengan 2. Nah, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal kedua. Kita perhatikan. Di contoh soal kedua, tentukanlah gradien garis singgung pada fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 7. Di absis itu dikatakan juga sumbu X sama dengan min 1. Tetap seperti yang tadi, langkah yang pertama kita turunkan dulu fungsinya. Y sama dengan 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dikurang 7. Maka turunan pertamanya 2X pangkat 3, berarti 2 kali 3, 6. Pangkatnya dikurangkan dengan 1, sehingga di sini 6X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 turunannya 2X, dikurang 7, ini habis. Maka kita dapatkan turunan pertamanya 6X pangkat 2 tambah 2X. Sehingga untuk menentukan gradien garis singgung, ini bisa kita pakai rumusnya M sama dengan F aksen dari X1. Berarti M sama dengan 6X. X-nya kita dapatkan absisnya min 1. Berarti 6 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 2X, 2 dikali min 1 sama dengan, berarti min 1 pangkat 2, min 1 kali min 1 dapat positif 1 kali 6, 6 ditambah 2 dikali min 1, minus 2, berarti 6 ditambah minus 2, kita dapatkan hasilnya 4. Maka gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dikurang 7, kita dapatkan gradien garis singgungnya 4. Nah, kalau masih kurang, masih ada di contoh soal yang ketiga. Tentukanlah persamaan garis singgung pada fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 2 pada titik 2,4. Berarti pada soal nomor 3 ini yang menjadi fungsinya Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 2. Kemudian di sini X1-nya 2, Y1-nya 4. Jadi tetap seperti yang tadi, langkah yang pertama kita turunkan dulu fungsi tersebut. Berarti di sini Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 2. Maka turunannya X pangkat 3 kita turunkan menjadi 3X pangkat 2. Pangkatnya kita kurangi 1. Kemudian dikurang 3X. 3X ini kita turunkan menjadi 3 tambah 2 habis. Sehingga langsung ingat kembali untuk menentukan gradiennya. Untuk menentukan gradiennya, langkah yang pertama kita substitusikan fungsi turunan tadi ke nilai X1. Berarti M sama dengan 3 dikali X pangkat 2. Berarti 2 di pangkat 2 kan, dikurang 3. Berarti 2 pangkat 2, 4 dikali 3, 12. 12 dikurang 3 sama dengan 9. Berarti M-nya sama dengan 9. Karena di sini pertanyaannya persamaan garis singgung pada fungsi, berarti di sini ingat kembali rumus untuk menentukan persamaan garis, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sehingga kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Y dan X di sini tetap bentuk variabel tidak kita ganti karena ini merupakan variabel persamaannya nanti. Sementara yang diganti di sini nilai dari Y1, kemudian M atau gradien, kemudian X1. Berarti Y dikurang Y1. Y1 nilainya di sini 4.
sama dengan M, gradiennya kita dapat tadi 9, dikali X tetap, dikurang X1, 2. Bapak ulangi ya. Y dikurang Y1-nya 4, sama dengan M. M-nya ini dikali X tetap, dikurang X1, 2. Sehingga Y sama dengan, kita kalikan dia di sini. 9 dikali X, 9X, dikurang 9 dikali 2, 18. Ditambah, ini konstanta yang ada 2 sekiri bertanda negatif, pindah, berubah menjadi positif. Sehingga Y sama dengan 9X minus 18 ditambah 4, kita dapatkan minus 14. Sehingga persamaan garisnya Y sama dengan 9X dikurang 14. Nah, Bapak rasa dari pembahasan garis singgung kita yang pertama di sini, Bapak sudah menjabarkan bagaimana cara menentukan gradien garis singgung dan bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung. Jadi Bapak rasa untuk pembahasan yang pertama sudah cukup detail Bapak jabarkan. Bapak rasa sampai di sini untuk persamaan garis singgung. Kita lanjut kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua di sini fungsi naik dan fungsi turun. Dikatakan dia fungsi naik pada turunan f aksen dari X apabila lebih besar dari 0, maka untuk semua X yang berada pada interval, maka f naik atau fungsinya fungsi naik. Sebaliknya, jika f aksen dari X lebih kecil dari 0, maka untuk semua X yang berada pada interval, maka f-nya turun, maka fungsinya turun. Nah, dapat kita lihat dengan jelas dari grafik yang sudah Bapak buat, ada dia grafiknya itu naik turun. Jadi kita tetap mengingat dua hal tersebut. Apabila f aksen dari X lebih besar dari 0, maka fungsinya naik. Apabila f aksen dari X lebih kecil dari 0, maka fungsinya turun. Selanjutnya di sini, fungsi naik dan turun bisa kita lihat dengan jelas pada interval grafik fungsi. Berikut dari contohnya kita lihat dari grafik yang sudah Bapak buat. Pada interval grafik fungsi bisa naik tetap atau turun apabila kita lihat ya, pada nilai X lebih kecil dari min 3, kita lihat nilai X lebih kecil dari min 3, maka fungsinya ini akan naik. Bisa kita lihat dengan arah panah. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, maka fungsinya ini tetap. Maka fungsinya ini tetap di panah atas yang sudah Bapak buat. Selanjutnya, apabila X-nya lebih besar dari min 3, lebih kecil dari 1, maka fungsinya ini akan turun. Kita lihat panahnya ini menuju arah minus 1. Kita lihat akan turun. Kemudian, apabila X-nya sama dengan 1, maka dia akan tetap lagi, fungsinya ini fungsi tetap. Selanjutnya, X lebih besar dari 1, maka akan fungsinya naik lagi. Nah, seperti tadi ya gambaran tentang bagaimana interval grafik fungsi bisa naik, tetap, dan bisa turun. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat beberapa contoh nanti yang akan Bapak sajikan. Kita lihat di contoh soal yang pertama. Perhatikan semua. Jadi di sini contoh soal yang pertama, tentukanlah interval di mana fungsi Y sama dengan 4 dikurang X pangkat 2 naik dan turun. Artinya pada soal ini kita akan menentukan intervalnya di mana fungsi Y sama dengan 4 dikurang X pangkat 2 merupakan fungsi naik dan fungsi turun. Kita lihat yang pertama, fungsinya Y sama dengan 4 dikurang X pangkat 2, maka kita turunkan, turunan pertamanya 4 habis, maka di sini min X pangkat 2 kita turunkan menjadi min 2X. Sehingga di sini min 2X dibagikan dengan 0, sehingga X sama dengan 0. Artinya, X sama dengan 0 merupakan tanda berubah jika fungsi naik atau turun. Kita cek di sini, ambil angka X yang pertama, min 1. Lalu kita masukkan ke fungsi turunan yang sudah kita turunkan tadi. Berarti Y aksen sama dengan
min 2x. Berarti min 2 dikali nilai x-nya min 1. Berarti min 2 dikali min 1 kita dapatkan positif 2. Maka, kalau kita dapatkan hasilnya positif 2, maka grafiknya akan naik. Nah, grafiknya akan naik. Bisa kita lihat dari gambar ini, positif 2, maka grafiknya akan naik. Nah, kemudian kita ambil titik yang pertama lagi, kita cek tanda X sama dengan 1. X sama dengan 1, kita masukkan nilainya, berarti Y aksen sama dengan min 2 dikali 1. Berarti min 2 dikali 1 kita dapatkan nilainya negatif minus 2. Maka nilai negatifnya ini akan berubah menjadi grafik turun. Berarti di sini bisa kita jelas dengan gambaran dari nilai yang kita dapat, bisa jelas kita lihat dari grafik. Nah, jadi pada contoh soal nomor 1 ini, jika X-nya lebih kecil dari 0, maka fungsinya itu naik. Sebaliknya, jika X-nya lebih besar dari 0, maka fungsinya ini akan turun. Nah, kalau masih kurang jelas, kita pakai cara yang kedua untuk menentukan atau mengujinya. Kita lihat yang pertama. Fungsinya tadi Y sama dengan 4 dikurang X pangkat 2. Apakah dia naik dan turun? Berarti langkah yang pertama, fungsi Y sama dengan 4 dikurang X pangkat 2 kita turunkan, sehingga kita dapat turunannya min 2X. Nah, selanjutnya, min 2X ini, kita lihat syaratnya, apabila kurva naik, jika Y aksen lebih besar dari 0. Sebaliknya, apabila kurva turun, apabila Y aksen lebih kecil dari 0. Berarti kita masukkan nilai Y aksen min 2X lebih besar dari 0. Ingat, tanda ketidaksamaan kita ganti apabila nilai di ruas kiri bilangan bervariannya bernilai negatif. Sehingga X lebih kecil 0 dibagi minus 2, sehingga X lebih kecil dari 0. Selanjutnya kebalikannya, kurva akan turun apabila Y aksen lebih kecil dari 0, berarti min 2X kita masukkan nilainya lebih kecil dari 0. Berarti apabila di ruas kiri kita dapatkan nilainya negatif, kita ubah tanda ketidaksamaannya kebalikannya. Berarti X lebih besar 0 per min 2, berarti X lebih besar dari 0. Bisa jelas kita lihat fungsinya ini. 4 dikurang X pangkat 2, berarti untuk nilainya 4. Kemudian di sini, untuk nilai X yang pertama, kita dapatkan minus 2 dan 2. Nah, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini, kita perhatikan, tentukanlah interval di mana Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 9X ditambah 8. Bisa dengan jelas kita lihat. Yang pertama sekali kita harus tetap ingat ketentuannya. Apabila dikatakan fungsinya itu selalu turun, maka nilai Y aksen lebih kecil dari 0. Sebaliknya, apabila fungsi tersebut tidak pernah turun, jika Y aksen lebih besar sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi kita lihat kembali pertanyaannya. Tentukanlah interval di mana Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 9X tambah 8 selalu turun, B tak pernah turun. Langkah yang pertama kita turunkan dulu dia. Berarti Y aksen X pangkat 3 itu turunannya menjadi 3X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2 turunannya menjadi 6X dikurang 9X turunannya menjadi 9. Sehingga untuk mempermudah kita memaktorkannya ini, semua kita lihat tandanya koefisiennya bisa dibagi dengan 3. Sehingga kita bagi dengan 3 semuanya. Kita dapatkan dia 3X pangkat 2 bagi 3 dapat X pangkat 2 dikurang 6X dibagi 3 dapat 2X dikurang 9 bagi 3 dapat 3 sama dengan 0. Sehingga X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan sehingga kita dapat hasil pemaktorannya X tambah 1
X dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya di sini baru kita cari tanda X sama dengan 0 sama dengan 9, X sama dengan 10. Kita lihat di sini. Maka dari grafik ini bisa kita lihat yang pertama X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1 ditunjukkan dengan nilai yang pertama, minus 1. Kemudian X dikurang 3 sama dengan 0, X sama dengan positif 3 ditunjukkan dengan nilai 3. Selanjutnya kita perhatikan. Dari titik yang sudah kita letakkan, maka dikatakan dia selalu turun apabila nanti penyelesaiannya X lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 3. Maka ini selalu turun. Kita perhatikan, X lebih besar dari min 1, kemudian lebih kecil dari 3, bisa kita lihat grafiknya selalu turun. Selanjutnya, pertanyaan B, tak pernah turun. Tak pernah turun apabila nanti X-nya lebih kecil sama dengan min 1, maka dia tidak akan pernah turun atau tetap di atas. Kemudian X lebih besar sama dengan 3, maka dia juga tetap naik ke atas, tidak akan pernah turun. Nah, Bapak rasa untuk dua contoh soal tadi sudah cukup jelas bagaimana dikatakan dia fungsi naik turun. Selanjutnya kelompok yang ketiga, di sini kita akan membahas nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Kita perhatikan, pada nilai maksimum dan nilai minimum terjadi di interval yang diminta. Maksudnya, di sini pada nilai maksimum dan nilai minimum dapat kita perhatikan dengan jelas apabila merupakan fungsi naik dan fungsi turun. Kita lihat contoh soalnya. Pada contoh soal yang pertama, tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimum kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 pada interval min 3 ataupun X lebih besar sama dengan min 3, lebih kecil sama dengan 4. Langkah yang pertama sekali, fungsi itu kita turunkan ke fungsi pertama, berarti X pangkat 2 dikurang 2X kurang 3, kita turunkan. Di sini X pangkat 2 turunannya menjadi 2X, dikurang 2X turunannya menjadi 2. Sehingga 2X dikurang 2 sama dengan 0, 2X sama dengan 2, sehingga X sama dengan 2 per 2, X sama dengan 1. Kita dapatkan nilainya X sama dengan 1. Selanjutnya, dari interval yang sudah ditentukan, yaitu X lebih besar sama dengan min 3, lebih kecil sama dengan 4, berarti anggota-anggotanya ini yaitu min 3, min 2, 1, 2, 3, 4. Ini cuma kita ambil beberapa titik sebagai titik uji. Nggak usah kita masukkan semuanya, kita ambil sebagai titik uji. Kita ambil yang pertama minus 3. X sama dengan minus 3, kita substitusikan ke fungsi tadi, berarti X pangkat 2, minus 3 pangkat 2, dikurang minus 2X, ataupun minus 2 dikali minus 3, dikurang 3, sehingga di sini minus 3 pangkat 2, sama dengan positif 9, dikurang 2 kali minus 3, minus 6, dikurang 3, berarti 9. Di sini jumpa negatif-negatif berubah menjadi positif, berarti 9 ditambah 6 sama dengan 15, 15 dikurang 3 sama dengan 12. Ini dia. Kemudian titik uji yang kedua, kita ambil X sama dengan 1. Berarti kita substitusikan, Y sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 dikurang 3. 1 pangkat 2, 1, dikurang 2 kali 1, dikurang 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya di sini minus 4. Titik uji yang terakhir yang kita ambil yaitu X sama dengan 4. Berarti Y sama dengan
4 pangkat 2 dikurang 2 kali 4 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 2, 16 dikurang 2 kali 4, 8. 16 dikurang 8, dapat 8 dikurang 3 sama dengan 5. Berarti untuk menentukan petaannya apakah fungsi tersebut mempunyai nilai maksimum dan minimum, maka kita lihat dari hasil substitusi. Untuk nilai maksimum yang terbesar kita dapatkan di sini 12, sedangkan untuk nilai minimum yang terkecil kita dapatkan nilainya minus 4. Nah, Bapak rasa mudah bukan kalau kita memperhatikan dengan baik. Selanjutnya di sini masih ada di contoh soal yang kedua kalau masih belum paham betul. Di sini bisa kita lihat, perhatikan. Tentukanlah nilai maksimum dan minimum kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 5 pada interval X lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 5. Masih tetap sama seperti yang tadi. Langkah yang pertama, fungsi di awal kita turunkan ke turunan pertama, sehingga Y sama dengan X pangkat 3 turunannya 3X pangkat 2 dikurang 6X pangkat 2 turunannya 12X tambah 5 habis. Berarti 3X pangkat 2 dikurang 12X sama dengan 0. Ini kita faktorkan sehingga kita jabarkan 3X dikali X dikurang 4. 3X dikali X dikurang 4. Selanjutnya kita lihat nilai dari batasan intervalnya. X lebih besar sama dengan min 1, berarti min 1. X lebih kecil sama dengan min 5, berarti anggota-anggotanya min 1, min 2. Kemudian kita lihat di sini min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita ambil beberapa titik uji. Yang pertama kita ambil X-nya anggota dari interval tersebut yaitu min 1. Berarti min 1. Kita coba. 3 dikali min 1 kita dapatkan. Di sini. Min 1 pangkat 3. Kita kembalikan ya ke fungsi awal. Min 1 pangkat 3 dikurang 6 kali min 1 pangkat 2 tambah 5. Berarti min 1 pangkat 3 kita dapatkan hasilnya min 1. Dikurang 6 kali 1, 6. Berarti min 1 dikurang 6, min 5. Min 5, kita lihat di sini ya. Min 5 tambah 5 sama dengan kita dapatkan nilai yang tadi. Sehingga di sini selesai. Kita dapatkan X-nya sama dengan 0. Coba kita lihat pembuktiannya ke fungsi awal tadi. 3 dikali 0, kita lihat di sini ya. X pangkat 3, X pangkat 3, 0 pangkat 3 dikurang 6 dikali 0 pangkat 2 ditambah 5. Kita dapatkan Y aksennya sama dengan 5. Kemudian untuk nilai Y yang kedua, 4. Apabila X-nya 4, berarti 4 pangkat 3 dikurang 6 pangkat. Kita lihat ya, 6 pangkat 2 ditambah 5. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya minus 27. Yang terakhir, apabila X-nya sama dengan 5, Y sama dengan minus 20. Kita tinggal mensubstitusikan. Berarti dari hal-hal yang sudah kita dapatkan tadi, maka kita perhatikan nilai maksimum, nilai yang terbesar, yaitu 5. Kemudian nilai minimum, nilai yang terkecil, yaitu minus 27. Bapak rasa untuk kelompok yang ketiga, nilai maksimum dan nilai minimum, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita masuk yang terakhir, yaitu titik stasioner. Kita perhatikan, titik stasioner, yaitu titik grafik di mana kurva pertama turunan menjadi 0. Artinya, titik stasioner itu yaitu titik yang mana fungsi berhenti naik atau turun. Di sini pada titik stasioner ini mempunyai proses kurva fungsi, yaitu apabila penyelesaian persamaan f aksen dari x sama dengan 0, itu akan memberikan x koordinat ke semua titik stasioner.
Koordinat Y adalah nilai fungsi dalam koordinat X. Pada titik stasioner di sini, apabila dia F aksen kita turunkan lagi menjadi turunan kedua dari X, maka berlaku ketentuan jika F aksen turunan kedua atau turunan kedua lebih kecil dari 0, maka titik stasioner dari X adalah semua maksimum. Selanjutnya, apabila turunan kedua dari fungsi X lebih besar dari 0, maka titik stasioner dari X semuanya adalah titik minimum. Sebaliknya, apabila turunan kedua X sama dengan 0, maka titik stasioner harus ditentukan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat beberapa contoh yang sudah Bapak sajikan. Kita perhatikan yang pertama, tentukanlah nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x. Berarti langkah yang pertama, f aksen dari x sama dengan 2x dikurang 4. Sehingga f aksen dari x, titik stasionernya, kita turunkan. F aksen dari x sama dengan 0, sehingga 2x dikurang 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Maka, untuk nilai sebenarnya titik stasioner tersebut, kita tinggal menentukan hasil substitusinya ke fungsi di awal tadi yang sudah kita turunkan, ataupun fungsi awal yang mau kita tentukan titik stasionernya. Berarti fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x. Kita ganti, maka nilai dari stasionernya fx sama dengan, di sini kita buat x pangkat 2, berarti 2x, kita lihat di sini, dikurang 4 kali 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya minus 4. Maka titik stasionernya kita dapatkan X-nya 2, kemudian Y-nya minus 4. Nah, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua. Kita perhatikan contoh soal kedua. Jika digunakan nilai uji dari turunan yang pertama, maka bisa ditentukan nilai jenis ekstrim dan fungsi tersebut seperti contoh yang akan kita jabarkan. Kita perhatikan, jika fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 1. Maka, di sini yang pertama sekali kita turunkan fungsinya. F aksen dari x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 9. Sehingga f aksen dari x sama dengan 0. Sehingga di sini 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, supaya mudah, ini fungsinya kita bagikan semua sama-sama dibagi dengan 3. Sehingga 3x pangkat 2 bagi 3 dapat x pangkat 2 dikurang 12x dibagi 3 dapat 4x tambah 9 bagi 3 dapat 3. Sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan kuadrat tadi kita faktorkan sehingga kita dapat hasil pemfaktorannya x dikurang 1, x dikurang 3. Sehingga kita jabarkan x dikurang 1 sama dengan 0, x sama dengan, kita dapatkan nilainya di sini 1. Selanjutnya, x dikurang 3 sama dengan 0, kita pindah ruaskan, x sama dengan 3. Selanjutnya, kalau sudah kita dapatkan hasilnya, maka nilai stasioner di X, kita misalkan di X yang pertama 1, maka kita substitusikan ke fungsi awal tadi, berarti F sama dengan 1. Berarti X pangkat 3, 1 pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2, berarti 6 dikali 3 pangkat 2, ditambah 9X, berarti 9 kali 3, ditambah 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya penjabarannya tadi sama dengan 1. Di sini ya. Bapak ulangi sekali lagi. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Kemudian 1 pangkat 2 kita dapatkan 1 kali 6. 1 dikurang 6 sama dengan minus 5. Minus 5 ditambah, kita lihat ya. Hasilnya sama dengan minus 5 ditambah 9 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti kita dapatkan
hasil nilai stasionernya sama dengan 5. Nah, kemudian titik yang kedua, nilai stasioner di titik X sama dengan 3, maka kita kembalikan ke fungsi awal, fx sama dengan, nah, kita ganti semua X-nya 3. Berarti 3 pangkat 3 dikurang 6 kali 3 pangkat 2 ditambah 9 kali 3 tambah 1. Sehingga 3 pangkat 3 27 dikurang 3 pangkat 2 dikali 9 ditambah 27 tambah 1. Maka di sini kita dapatkan hasilnya 1. Nah, jadi dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan, karena beralih dari atas ke bawah pada X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 5. Nah, kemudian kita kembalikan ke nilai maksimumnya, karena X sama dengan 3, maka berubah dari bawah ke atas, F3 sama dengan 1, adalah nilai pengambilan nilai minimum. Bapak rasa dari contoh soal kedua sudah cukup jelas. Nah, kita masuk ke contoh soal terakhir di sini. Contoh soal yang ketiga. Dengan menggunakan uji turunan kedua, tentukanlah jenis ekstrim dan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 1. Nah, berarti langkah yang pertama, fungsi tersebut kita turunkan. 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 9. Ini merupakan turunan fungsi pertama. Nah, kita turunkan turunan fungsi yang kedua. Di sini kita turunkan yang sudah kita turunkan tadi di fungsi yang pertama. Berarti 3x pangkat 2 turunannya 6x dikurang 12x turunannya 12 tambah 9 habis. Maka kita lihat ketentuannya. F aksen dari x sama dengan 0. Berarti 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini semua kita bagi dengan 3, sehingga mempermudah kita nanti memaktorkannya. Sehingga 3x pangkat 2 dibagi 3 dapat x pangkat 2 dikurang 12x bagi 3 dapat 4x tambah 9 bagi 3 sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan dia, kita dapatkan hasilnya x dikurang 1 sama dengan 1, x dikurang 3 sama dengan 0, maka x-nya 3. Nah, di sini kita lihat lagi, nilai stasionernya sudah sama seperti yang tadi. Nah, kita dapatkan nilainya titik uji yang pertama 1, maka untuk nilai stasionernya 5. Nah, kemudian untuk titik uji yang kedua X sama dengan 3, maka kita dapatkan nilai stasionernya 1. Selanjutnya, untuk uji turunan kedua, maka kita ganti 1, semua yang berkaitan dengan X dan nilainya 1, berarti 6 kali 1 dikurang 12 sama dengan di sini minus 6 lebih kecil dari 0. Berarti 6 dikurang 12 kita dapatkan minus 6 lebih kecil dari 0. Karena turunan kedua sama dengan 1 lebih kecil dari 0, maka F1 sama dengan 5 merupakan nilai balik minimum. Sebaliknya, titik yang kedua, turunan kedua, kita ganti X-nya 3. 6 dikali 3 dikurang 12, kita dapatkan 18 dikurang 12 sama dengan minus 6. 18 dikurang 12 sama dengan 6, sorry. Nah, di sini kita dapatkan 6 lebih besar dari 0. Karena turunan kedua sudah kita ganti nilai X-nya lebih besar dari 0, maka F3 sama dengan 1, itu merupakan nilai balik minimum. Nah, Bapak rasa dari beberapa pembahasan yang sudah Bapak bahas, mulai dari garis singgung, kemudian fungsi naik turun, nilai maksimum, minimum, dan nilai stasioner, sudah cukup jelas. Kalaupun masih ada lagi yang kurang jelas, silakan anak-anak kami tulis di kolom komentar dengan mempergunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, di sini sudah ada Bapak buat soal latihan untuk anak-anak kami. Jadi kiranya dari pembahasan Bapak tadi, anak-anak kami nanti sudah bisa menjawab soal-soal latihan yang sudah Bapak sediakan. Untuk itu, Bapak cukupkan sampai di sini. Harapan Bapak tetap ikuti pembelajaran kita ini di hari-hari berikutnya. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Disa.